Nah, jadi pada hari ini nanti kita akan belajar tentang apa itu investasi saham untuk teman-teman yang baru masuk ke dunia saham kayak gitu. Oke, langsung aja. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu saham, terus nanti bagaimana cara pakai aplikasinya, terus bagaimana kita bakal jual dan beli saham kayak gitu. Nah, jadi nanti pada slide ini kita akan bahas pertama itu apa itu saham, terus apa itu investasi saham, dan mungkin ada teman-teman yang muslim juga yang mau nanya apakah investasi saham itu halal, terus ada juga saham syariah, terus motivasi dan tujuan kita dalam investasi saham, kesalahan-kesalahan para pemula ketika baru memulai investasi, terus bagaimana cara memulai investasi, dan apa yang harus dipelajari ketika berinvestasi, jenis-jenis investasi saham, dan pengetahuan dasar di pasar saham. Oke, langsung aja. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu saham, jadi di sini saya akan menjelaskan sebenarnya konsep dasar dari saham itu. Nah, di sini dijelaskan dengan sebuah analogi gitu ya. Di sini ada Pak Bejo yang dia berniat untuk membuka usaha bakso. Nah, dia memerlukan modal 8 juta. Tapi Pak Bejo ini hanya punya uang 1 juta. Jadi dia kan butuh 7 juta tuh. Nah, akhirnya dia menawarkan sahamnya ke orang-orang. Nah, akhirnya terkumpullah 7 orang yang menanamkan modalnya sebesar 1 juta per orangnya. Akhirnya terkumpullah itu 1 juta ditambah dengan Pak Bejo 1 juta, akhirnya totalnya jadi 8 juta. Sehingga setiap orang dalam usaha Pak Bejo itu memiliki saham senilai 1 juta. Nah, kemudian konsep dasarnya ketika udah mulai berkembang usaha dari Pak Bejo itu sehingga Pak Bejo mulai menjadi 16 juta uangnya, maksudnya labanya, terus nilai sahamnya itu menjadi 2 kali lipat gitu ya, dari 8 juta menjadi 16 juta. Akhirnya dari satu orang tadi yang 1 juta akhirnya berkembang atau berlipat menjadi 2 kalinya atau 2 juta gitu. Akhirnya orang-orang di situ menjual saham-sahamnya ke teman-teman yang lain dari sebagian atau seluruhnya. Akhirnya kan untung kan dari 1 juta dijual gitu ya jadi 2 juta gitu. Nah, itulah konsep dasar dari saham. Jadi dalam saham itu kita seperti membeli perusahaannya kayak gitu. Ketika perusahaannya menjadi untung, kita akan bisa untung dengan menjual sahamnya. Nah, langsung saja. Jadi, apa itu saham? Nah, saham itu adalah bukti kepemilikan nilai suatu perusahaan. Jadi, ketika kita memiliki saham, kita eh, menjadi pemiliknya gitu. Jadi, kita memiliki bukti bahwa kita itu menjadi pemiliknya. Misalkan kita membeli saham BBCA kayak gitu. Bank BCA. Nah, bisa dianalogikan bahwa kita menjadi salah satu pemiliknya, kayak gitu, walaupun hanya punya satu lot gitu ya. Nah, kemudian keuntungan di saham itu apa aja? Nah, keuntungannya itu sebenarnya ada dua. Jadi bukan hanya satu ya, kayak tadi tuh dianalogikannya kan cuman uh, untung terus dijual gitu ya. Nah, yang keuntungan sebenarnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah capital gain atau loss. Nah, tadi ya capital gain atau loss itu adalah keuntungan atau kerugian yang didapatkan ketika menjual. Jadi, tadi misalkan dari 8 juta menjadi 16 juta gitu ya, 2 kali lipatnya. Nah, itu kan keuntungan. Bisa jadi, misalkan tadi Pak Bejo itu bisnisnya rugi, bisa jadi dari 8 juta menjadi 6 juta misalkan. Jadi 6 juta dibagi 8 orang, itu kan mereka menjadi rugi gitu ya. Jadi keuntungan di sini adalah ketika harga pertama kamu membeli dengan harga ketika kamu menjual itu ada selisihnya. Nah, selisih itu bisa menjadi keuntungan atau kerugian gitu.
Nah, contohnya ketika kamu membeli saham seharga 100.000 misalkan, kemudian menjualnya di harga 110.000, maka kamu mendapat keuntungan 10.000. Nah, itu disebut keuntungan. Sebaliknya, kalau misalkan kamu beli saham seharga 100, kemudian harganya turun menjadi 90.000. Nah, kamu menjadi rugi gitu ya. Nah, tapi keuntungan atau kerugian ini itu baru. Nah, jadi keuntungan atau kerugian ini tidak akan teman-teman dapatkan ketika kalian belum menjual. Jadi kalian akan mendapatkan keuntungan atau kerugian itu setelah menjual ya. Jadi ketika di aplikasinya itu misalkan tertulis plus 10.000 misalkan gitu ya, itu masih belum untung karena teman-teman belum menjualnya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah menjualnya, barulah di situ teman-teman merasakan atau mendapatkan keuntungan dan kerugiannya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya dividen. Nah, dividen itu apa? Dividen itu adalah laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang sahamnya. Jadi, ketika ada suatu perusahaan yang dia untung gitu ya, biasanya mereka itu membagi-bagikan labanya ke pemegang sahamnya. Jadi ketika kita ada beli sahamnya, kemudian dia bagi dividen gitu, kita bisa dapat eh, laba itu juga gitu. Jadi kita bisa dapat uang juga gitu dari situ. Nah, biasanya dividen ini em, dibagikan itu selama setahun sekali. Jadi nggak jaraknya pun pasti sama, misalkan bulan Mei atau Maret gitu. Biasanya bulan Maret April. Kalau bank-bank itu biasanya bulan Maret atau April. Tapi perlu diketahui juga bahwa tidak semua perusahaan itu membagikan dividen gitu ya. Jadi nggak semua perusahaan itu bagi dividen walaupun mereka untung besar-besaran, tapi ada juga perusahaan yang pelit gitu. Nah, jadi dividen itu juga bisa menjadi keuntungan ketika kita membeli saham gitu. Oke, nah kemudian setelah kita udah tahu apa itu saham, nah yang selanjutnya adalah apa itu investasi saham? Nah, investasi saham itu sebenarnya adalah kegiatan jual beli saham baik eh, dalam jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang lama gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman berpikir, oh investasi saham itu pasti jangkanya lama. Enggak. Jadi sekarang itu investasi saham itu bisa ada tiga macam gitu. Jadi ada jangka yang cepat, ada jangka yang menengah, dan ada jangka yang panjang. Nggak semuanya itu harus kayak bertahun-tahun gitu, nggak juga. Jadi sekarang itu udah lebih modern gitu ya. Nah, kenapa ada stigma bahwa investasi saham itu jangka lama? Karena dulu belum online gitu. Jadi dulu itu kalau mau jual beli saham itu harus telepon gitu, telepon ke sekuritasnya. Jadi nggak bisa langsung kayak sekarang gitu online. Nah, karena sekarang udah online, jadi tinggal klik-klik gitu. Jadi sekarang udah lebih cepat gitu. Orang-orang akhirnya ketika udah untung ya mereka jual gitu. Nggak kayak dulu gitu ya. Itu. Nah, kemudian kelebihan dari investasi saham itu apa sih? Nah, ada tiga ya. Ada investasi saham itu ada mudah, kemudian terjangkau, dan tentunya menguntungkan. Nah, mudah itu kenapa? Karena banyak sekarang perusahaan sekuritas atau manajer investasi yang memberikan rekomendasinya gitu. Nah, ada juga yang grup-grup gratis atau di Instagram atau di Telegram yang mereka itu udah memberikan eh, pilihan-pilihan saham gitu, rekomendasi sahamnya secara gratis. Sehingga yang baru pemula ini tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam. Nah, sebenarnya juga nggak ya, perlu juga. Cuman ketika udah ada rekomendasi yang udah bagus gitu, kita kita kalau pemula itu maksudnya bisa gitu ya, bisa membeli gitu. Nah, kemudian juga udah nggak sulit melakukan pemantauan karena sekarang aplikasinya juga udah lumayan banyak. Nah, kemudian kita juga tidak perlu terlalu paham atau kuat dalam teknologi karena sekarang semuanya sudah serba mudah gitu. Nah, kemudian terjangkau. Nah, terjangkau itu kenapa? Karena kita bisa memulai dengan uang yang kecil atau 100.000 setiap bulannya.
Nah, nggak setiap bulan juga ya. Jadi pertama 100.000 pun kita bisa gitu. Sekali 100.000 terus untuk selamanya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi sangat terjangkau. Tidak tidak memerlukan modal yang besar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menguntungkan. Nah, menguntungkan itu karena kenapa? Karena kalau kalau kita misalkan niatnya untuk nabung, kita bisa berinvestasi dengan orientasi yang jangka panjang ya untuk menabung misalkan gitu. Nah, kemudian menguntungkan itu juga tidak termasuk judi. Jadi pasar modal itu tidak judi gitu, karena kita investasi gitu. Tapi ketika kita juga jangka panjang, resikonya pun lebih eh, rendah gitu ya. Tidak beresiko tinggi ketika untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek tentunya resikonya lebih lebih tinggi kan, karena harganya naik turun secara jangka pendeknya gitu. Nah, terus kemudian tadi ada yang kan udah disinggung tuh investasi itu nggak judi gitu. Emang investasi saham itu halal ya? Nah, jadi dari MUI sendiri udah menyatakan bahwa investasi saham itu halal. Kenapa? Karena banyak banget alasan-alasan yang sudah disetujui para MUI gitu ya. Salah satunya yang paling menarik itu adalah pasar modal atau saham itu adalah salah satu indikator suatu negara itu sukses atau enggak. Nah, itu akhirnya menjadi pertimbangan khusus gitu ya. Jadi ketika suatu negara memiliki pasar modal atau sahamnya itu bagus, nah itu berarti negaranya itu adalah negara yang berkembang secara ekonominya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan yang khusus. Akhirnya mereka itu menetapkan adanya saham-saham syariah gitu. Jadi ada beberapa saham yang dikategorikan saham-saham syariah. Nah, apa itu saham syariah? Saham syariah itu ada dua kategorinya. Yang pertama adalah kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam atau misalkan perusahaannya itu nggak judi, nggak riba, terus nggak jualan barang-barang haram gitu, misalkan kayak miras atau narkoba gitu-gitu. Nah, jadi bidang usahanya itu dari hal-hal yang halal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rasio keuangan. Nah, ini sebenarnya buat pemula cuman pengetahuan aja ya. Jadi ada rasio keuangan di mana perusahaan syariah itu nggak boleh hutangnya itu lebih besar 45% dibanding dengan total asetnya. Jadi nggak boleh lebih 45% gitu ya. Nah, karena kita nggak bisa satu-satu screening gitu yang melihat saham-saham syariah itu apa aja, udah dibuatkan nih sama bursa efek gitu ya, udah dibuatkan listnya gitu. Nah, yang pertama itu adalah list indeks saham syariah Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung cek saham-saham syariah itu apa aja dari ISSI gitu ya, indeks indeks saham syariah Indonesia. Yang kedua adalah dari Jakarta Islamic Index, itu JII. Yang ketiga dari Jakarta Islamic Index 70. Nah, ini ada listnya gitu, ada tiga macam ini, jadi teman-teman langsung bisa cek di list-list tersebut gitu. Nah, kemudian untuk pemula nih, nah untuk pemula juga harus tahu nih. Jadi di saham itu ada perusahaan-perusahaan itu ada apa aja sih gitu. Nah, jadi di saham itu ada namanya tiga macam gitu. Nah, yang pertama itu adalah namanya saham blue chip atau saham lapis pertama gitu. Saham yang paling bagus lah gitu. Jadi mereka itu berfundamental atau memiliki keuangan itu yang bagus, terus kapitalisasi pasarnya itu tinggi, dan mereka itu eh, menggerakkan harga saham secara umum atau IHSG, indeks harga saham gabungan gitu. Nah, sahamnya itu apa aja? Ada BBCA atau Bank BCA, ada BBRI, Bank BRI, ada TLKM atau Telkom, ada ASII atau Astra Internasional, ada BMRI, ada Bank Mandiri. Jadi itu ada banyak ya, ada 10 list lah minimal gitu. Jadi ada saham-saham yang besar. Terus yang kedua ada namanya saham second liner atau lapis kedua. Jadi kalau lapis kedua itu cenderung perusahaannya itu perusahaan yang masih berkembang. Jadi perusahaan menengah gitu ya. Jadi perusahaan kayak BJTM atau Bank Jatim, ada Agro atau Bank Agroniaga gitu ya. Ada ASA atau eh, ASA itu perusahaan yang
mobil ya, yang rental gitu perusahaan atau ke Big Tower AMRT. Nah, AMRT itu Alfamart. Nah, itu cenderung perusahaan-perusahaan yang masih berkembang gitu. Nah, setelah saham second liner, ada selanjutnya adalah saham gorengan. Nah, saham gorengan ini adalah apa? Saham-saham yang kapitalisasi pasarnya itu di bawah 500 miliar atau perusahaannya itu perusahaan yang paling rendah lah gitu tingkatannya. Jadi biasanya harga sahamnya itu cenderung cepat berubah gitu. Nah, harganya pun bisa dimainkan oleh pelaku pasar gitu. Jadi harganya itu karena murah, terus perusahaannya itu perusahaan yang kecil, akhirnya harga sahamnya bisa dipermainkan. Nah, biasanya harga sahamnya itu rendah ya. Nah, jadi kalau di saham itu ada maksimal harga perusahaan itu adalah di 50 atau di 5.000 gitu. Jadi harga saham itu eh, bentuknya itu biasanya kayak 50, 100, 200. Nah, itu nanti dikalikan dengan 100 ya. Jadi ini tuh dalam harga lembar. Satu satuannya itu lembar. Nah, ketika kita membeli itu nanti satuannya adalah lot. Lot itu adalah 100 lembar. Akhirnya harganya itu dikalikan dengan 100. Jadi 50 dikalikan 100, 5.000 gitu. Jadi nanti kalau ada kalian melihat harga, itu kan ada misalkan 100, 200 gitu. Nah, itu nanti dikalikan dengan 100 itu harganya. Itu adalah harga kita membeli satu lotnya gitu. Nah, kemudian apa tujuan dari investasi itu? Investasi saham itu banyak banget ya tujuannya. Ada yang biar kebebasan finansial, kemudian ada yang menabung, ada yang mau menambah aset, ada yang penghasilan tambahan juga gitu. Jadi ada macam-macam. Jadi teman-teman nanti menyesuaikan dengan eh, apa dari tujuan teman-teman dalam berinvestasi itu. Jadi ketika teman-teman udah punya tujuannya, teman-teman nanti membeli sahamnya itu juga saham-saham yang sesuai karakteristiknya gitu. Misalkan kalau untuk kebebasan finansial, berarti kan nanti untuk jangka yang lebih panjang. Itu berarti teman-teman membelinya saham yang untuk investasi, menabung juga ya untuk investasi juga. Nah, kalau nambah aset itu kan kayak nambah-nambah aja gitu ya. Jadi itu bisa jadi teman-teman membeli sahamnya yang lebih masih perusahaan berkembang. Nah, kemudian kalau penghasilan tambahan, teman-teman bisa membeli perusahaan yang dengan harga yang cenderung lebih cepat memanfaatkan momentumnya gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu gitu ya tujuan dari nanti teman-teman berinvestasi. Nah, kemudian jadi ketika teman-teman baru masuk, terus baru tahu, oh saham itu kayak gini, oh saham itu mudah ya. Tapi banyak sekali juga kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan para pemula gitu. Nah, jadi ketika udah masuk saham, teman-teman biasanya pertama itu adalah greedy. Itu paling pertama gitu. Greedy itu apa? Greedy itu adalah rakus gitu ya. Apa ya? Kayak ketika teman-teman sudah untung nih, misalkan eh, 10.000 misalkan, ih nggak cukup 20.000 nunggu gitu, atau nunggu 50.000 misalkan. Nah, ketika teman-teman greedy, ketika teman-teman nunggu-nunggu nanti bisa jadi harga sahamnya itu malah turun. Jadi ketika teman-teman udah untung tiba-tiba jadi berubah rugi, itu bisa juga kayak gitu. Itu karena greedy. Itu greedy yang pertama. Nah, greedy yang kedua adalah kayak teman-teman itu memasukkan semua uangnya itu ke satu saham. Nggak apa-apa, beli ini perusahaan ini aja, beli ini aja gitu. Nah, itu juga salah satunya greedy gitu ya, karena kita harus membagi-bagi uangnya gitu, kecuali kalau emang modal kita sedikit gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengen cepet cuan atau pengen cepet hasil gitu, menghasilkan uang gitu. Nah, jadi dalam dalam saham itu yang paling penting juga adalah kesabaran gitu ya. Kita juga harus menunggu harga sahamnya itu naik. Ketika kita percaya bahwa sahamnya itu akan naik, ya kita harus nunggu gitu. Nggak bisa yang ih kok ini nggak cuan-cuan sih, kok nggak ini nggak cepet-cepet sih harga sahamnya. Karena harga saham itu nanti tergantung sama banyak hal gitu ya, kayak kabar kabar perusahaan, terus laba
keuangan, terus juga ada namanya market maker-nya gitu. Jadi ada yang namanya market maker atau disebut dengan bandarnya gitu. Terus yang ketiga adalah cuma ikut-ikutan orang lain atau grup yang nggak jelas tanpa belajar sendiri atau menambah pengetahuan. Nah, ini juga harus dihindari ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman baru masuk, terus teman-teman kayak ikut ada teman lain yang nggak jelas gitu, dia bilang, beli perusahaan ini loh bagus gitu. Nah, itu ketika teman-teman langsung ikut, terus nyangkut gitu, misalkan harganya tiba-tiba turun terus, itu siapa yang bakal disalahkan? Apakah teman-teman bakal menyalahkan orang itu? Ya enggak, itu tetap teman-teman ya, karena keputusannya teman-teman yang ngambil gitu. Teman-teman yang memutuskan untuk beli gitu. Nah, itu ketika teman-teman ada rekomendasi, teman-teman boleh untuk membelinya, tapi teman-teman harus riset juga. Oh iya, perusahaannya ternyata bagus. Oh iya, ternyata harganya lagi murah. Oh iya, ternyata ada kabar perusahaannya mau eh, mengadakan sesuatu, misalkan gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus riset terlebih dahulu walaupun ada rekomendasi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman takut cut loss atau jual rugi. Jadi ketika misalkan harganya udah turun, perusahaannya udah nggak ada em, apa ya nggak ada kabar yang bagus, terus teman-teman nggak mau jual rugi dan nungguin harganya balik lagi gitu. Nah, itu bisa jadi menjadi sesuatu yang salah gitu ya, karena bisa jadi perusahaannya turun terus gitu kan. Nah, itu juga kesalahan para pemula. Ketika teman-teman sudah punya trading plan gitu. Nah, ini selanjutnya ya. Jadi ada namanya trading plan gitu. Nah, ketika teman-teman punya trading plan, misalkan aku kalau minus 5% harus jual. Nah, itu harus dilaksanakan gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah minus 5%, misalkan ya ini, jadi nanti itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalkan minus 5% jual, ya udah minus 5% jual, plus 10% jual, ya udah plus 10% jual. Jadi harus sesuai dengan trading plan, jangan kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, turun nggak apa-apa lah, terserah gitu, naik juga nggak apa-apa lah. Nah, itu jangan, karena kalau kayak gitu ya akhirnya ya teman-teman nggak bakal berkembang gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah FOMO atau takut ketinggalan. Nah, ini juga banyak ya. Kayak misalkan teman-teman ketika baca-baca atau di grup Telegram atau Instagram, Twitter gitu-gitu, ada yang kayak merekomendasikan saham. Saham ini bagus banget, terus komennya, oh iya ini bagus, saya beli, ya beli. Nah, terus teman-teman tuh takut ketinggalan euforianya. Ya yuk beli ini yuk, karena lagi rame gitu. Nah, itu juga menjadi penyakit juga gitu. Karena di saham itu ada namanya tadi ya market maker. Nah, kalau market maker itu mereka membeli saham itu mereka nggak mau diketahui sama orang gitu ya, diketahui sama ya kita retail gitu. Jadi mereka itu kalau ada udah banyak retail-retail yang masuk, mereka malah nggak suka gitu. Nah, itu jadi ketika orang-orang pada FOMO, pada membeli, bisa jadi harga sahamnya malah turun gitu. Terus yang selanjutnya adalah membeli saham kemudian ditinggal dan nggak dikelola. Itu juga kesalahan-kesalahan para pemula ya. Jadi dia ya udahlah beli saham nanti udah ditinggal 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Nggak kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap mengelola gitu ya. Karena ya namanya kayak keuangan lah. Misalkan teman-teman keuangan kan harus dikelola ya. Misalkan kita mendapat pemasukan ya pengeluarannya berapa, terus kita tabung berapa gitu misalkan ya. Nah, itu nggak didiemin doang gitu. Kita juga harus tetap mengelolanya untuk menghasilkan eh, cuan yang lebih bagus gitu. Jadi ketika nanti ditinggal ya hasilnya nggak sebagus kalau kita kelola gitu. Nah, kemudian bagaimana cara memulainya? Cara memulainya adalah teman-teman pertama adalah membuat akun sekuritas ya. Teman-teman tentunya di sini udah pada buat ya, pada buat sekuritas itu. Nah, jadi nanti sekuritas itu adalah eh, tempat untuk menjual beli saham. Jadi sekuritas itu adalah penyambung gitu ya, investor dengan perusahaannya gitu. Jadi nanti teman-teman pakainya itu aplikasinya Coins Mobile. Dan dari situ teman-teman langsung bisa jual dan membeli gitu saham-saham yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus
ikut webinar, diskusi, live tentang saham. Nah, itu harus juga gitu karena banyak sekali acara-acara yang benar-benar bagus gitu ya untuk diikuti. Baik itu yang gratis maupun berbayar. Tentunya kalau teman-teman mau yang gratis ya banyak juga gitu di Instagram biasanya. Itu banyak event-event yang bisa kita ikuti. Kemudian bisa juga join komunitas saham. Nah, itu bisa di Telegram, Discord, atau di WA gitu ya. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah di grup-grup itu biasanya nanti banyak kayak rekomendasi saham gitu misalkan kalau nggak kayak ayo beli ini, ayo beli itu. Nah, itu teman-teman jangan telan mentah-mentah gitu ya informasinya. Jadi teman-teman harus pelajari dulu, kemudian sesuaikan dengan uh, apa ya target masing-masing atau trading plan masing-masing gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kita harus selalu belajar gitu ya. Kita kita nggak boleh kayak ya udahlah beli aja ini ya udah ditinggal. Kita harus belajar. Oh, kemarin salahnya di sini. Terus bertanya gitu ya kepada yang lebih paham. Terus baca buku misalkan. Terus lihat YouTube gitu. Tanya tentang, oh kok ini bisa kayak gini sih mas. Oh kok ini bisa kayak gini sih. Kok ini bisa kayak gini. Nah itu teman-teman akhirnya nanti bisa berkembang sendiri gitu. Nah, jadi kayak kalau misalkan hmm, teman-teman lihat tuh ada yang sukses gitu ya, orang-orang sukses dari saham. Mereka tuh nggak sukses secara semalam gitu ya, mereka tuh nggak sukses kayak ya udah beli terus tidur gitu. Mereka nggak kayak gitu, mereka tentunya juga belajar, mereka tuh pasti pernah mengalami kerugian, mereka tuh pasti sering baca buku, terus kayak praktek dan lain-lain. Ya hasilnya jadinya seperti itu. Tapi kalau kayak diem, kayak nunggu hasil, itu nggak mungkin gitu ya, nggak ada yang kayak gitu. Gitu. Nah, kemudian untuk pemula nih, sebenarnya tuh banyak banget, tapi ini secara umum aja ya. Jadi, apa yang harus dipelajari tuh, orang-orang tuh biasanya belajar apa sih ketika masuk saham gitu ya. Jadi kalau baru memulai itu, yang paling penting pertama itu adalah money management. Atau bagaimana cara kita mengatur keuangan. Sebenarnya money management itu nggak hanya di saham ya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga harus eh, melakukan money management gitu ya, pengaturan uang gitu. Nah, kalau di saham, money management itu adalah bagaimana kita mengatur keuangan untuk masuk di sahamnya. Misalkan punya uang nih, misalkan 500.000 misalkan ya. Terus mau beli saham A gitu. Nah, bagaimana kita mengaturnya? Apakah kita di semuanya 500.000? Apakah nanti masuknya 25% atau 30% gitu? Nah, itu juga harus ada namanya money management. Kemudian money management itu juga adalah batas kesanggupan kerugian atau keuntungan yang bisa kita tanggung. Jadi, oh aku cuman bisa minus 2% gitu. Kalau untung 10% atau 6% atau 5% aku jual. Nah, itu juga money management ya, itu pengaturan diri sendiri gitu. Itu teman-teman juga harus praktek dan tentunya baca-baca ya. Jadi kayak orang-orang tuh bagaimana sih mengatur keuangannya di saham gitu. Itu perlu prakteknya. Nah, kemudian yang kedua adalah trading plan. Nah, kalau trading plan ini adalah kayak teman-teman itu membuat catatan gitu ya, rencana menjual atau membeli saham di harga berapa, kemudian dijual di harga berapa gitu. Nah, jadi itu perencanaan umum ya. Jadi misalkan teman-teman harus nyatet tuh kayak nggak apa ya, nggak semena-mena gitu ya, kayak oh ya udah nih nggak apa-apa deh beli ini aja. Gitu. Tapi teman-teman harus tahu nih kenapa beli harga itu, kenapa beli saham itu, kenapa jual harga di situ, kenapa jual saham itu. Nah, itu juga harus ada namanya trading plan. Gitu. Nah, terus kemudian ada tiga analisa yang biasanya dasar gitu ya, perlu dipelajari sama pemula. Yang pertama itu adalah analisa fundamental. Nah, analisa fundamental adalah analisa ekonomi secara global, baik dari ekonomi secara umum atau perusahaannya. Jadi ekonomi global, ekonomi Indonesia, ekonomi kawasan. Jadi ya itu analisa fundamental gitu. Jadi misalkan yang terjadi saat ini adalah krisis energi tuh di dunia. Akhirnya saham-saham komoditas seperti batu bara itu naik tinggi. Nah, itu termasuk analisa fundamental gitu. Nah, akhirnya
ketika tahu tuh ada kabar krisis energi gitu, akhirnya batu bara itu harganya jadi tinggi melambung. Oh, berarti kita beli saham-saham batu bara misalkan gitu. Nah, kemudian analisa tentang kondisi perusahaan, laba keuangan, terus rugi atau keuntungan dan lain-lain. Jadi itu analisa fundamental. Tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah analisa teknikal. Analisa teknikal itu apa? Analisa teknikal itu adalah analisa grafik, chart, candle yang dihasilkan dari transaksi harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, ini nanti udah ke level yang menengah gitu ya. Jadi yang pertama itu pasti fundamental gitu kan. Nah, yang kedua adalah teknikal. Jadi kalau kalau teman-teman mau jual atau beli itu biasanya melihat dari candle-candle. Jadi kalau teman-teman lihat tuh saham tuh ada grafik-grafiknya gitu. Nah, itu analisa, ada analisanya. Jadi nggak kayak ngawur gitu. Jadi itu ada analisanya juga gitu. Yang ketiga adalah analisa bandarmologi. Nah, analisa bandarmologi ini adalah melihat gerakan big money atau market maker untuk menjual atau membeli sahamnya. Tuh. Jadi melalui brokernya, jadi melalui sekuritasnya. Misalkan sekuritas yang dipakai itu apa sih? Oh, dia membeli. Misalkan kalau kalau KISI atau Core Investment tuh sekuritasnya Beki gitu ya. Nah, Beki itu kok beli banyak banget ya gitu. Itu kenapa ya? Nah, itu bisa jadi analisa bandarmologi. Nah, tapi itu udah level yang lebih expert lagi gitu. Tapi yang jelas teman-teman harus mulai dengan money management dan trading plan. Itu yang wajib itu ya. Kalau analisa-analisa nanti bisa dipelajari bersama dengan waktu yang berjalan. Tuh. Nah, kemudian seperti yang dibahas tadi di awal bahwa investasi itu tidak hanya dalam jangka yang panjang, tetapi juga dalam jangka yang pendek. Nah, oleh karena itu ada namanya tiga tuh tipe investasinya. Yang pertama adalah investor. Nah, investor itu apa? Investor itu adalah investasi saham untuk jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, kalau untuk investasi lebih dari 1 tahun, biasanya melihat apa sih? Nah, melihat prospek dari perusahaan, keuangan, laba perusahaan, terus eh, tema fundamental secara global. Misalkan, oh tahun kemarin itu temanya apa? Tahun kemarin itu temanya kan COVID ya. Jadi, oh yang naik tuh biasanya saham-saham rumah sakit, saham-saham yang berhubungan dengan health, kesehatan. Nah, itu kayak gitu. Nah, tahun ini temanya apa? Tahun depan temanya apa? Nah, kayak gitu harus ada analisanya gitu ya. Nah, biasanya kalau investor ini cocok untuk para pemula karena jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian yang kedua adalah swing trader atau dalam jangka yang menengah gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk jangka menengah itu bisa jadi mingguan, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, 2 bulan, jadi kayak gitu jangkanya. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh melihat isu, sentimen, kabar, terus chart juga tadi technical analysis itu ngelihatnya itu gitu ya. Jadi harga saham itu bisa bergerak dengan isu ya, isu terus sentimen, kabar itu bisa banget menggerakkan harga. Jadi teman-teman kalau mau beli itu pastikan juga ada kabarnya gitu ya. Jadi nggak yang kayak beli perusahaan X terus kayak nggak ada apa-apa yang apa yang dibeli gitu kan. Nah, itu nanti harganya nggak kemana-mana. Tapi kalau ada isu, ada berita gitu, itu biasanya harganya bakal bergerak lebih cepat gitu. Nah, biasanya kalau ini cocok juga untuk pemula dan menengah gitu. Nah, untuk tujuannya pun biasanya mereka untuk pemasukan, untuk penghasilan tambahan gitu ya. Mereka biasanya swing trader gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fast trader atau mereka itu biasanya uh, disebut juga dengan cuan bungkus gitu. Jadi kalau udah cuan ya udahlah jual gitu. Jadi biasanya kalau kayak gini tuh high risk. Tapi karena kondisi sekarang ya, market sekarang itu nggak menentu gitu ya. Misalkan kemarin itu tipe ininya adalah apa ya, temanya itu adalah bank digital misalkan awal tahun itu. Akhirnya semua orang tuh berbondong-bondong menyerbu bank digital, teknologi gitu ya, temanya tuh teknologi. Nah, tapi akhir tahun ini temanya berubah menjadi krisis energi gitu.
akhirnya orang-orang berbondong pada beli saham batubara. Akhirnya kayak temanya tuh sempat berubah. Nah, kayak gini tuh bisa menjadi pemicu untuk orang-orang fast trader ya. Ya udahlah, udah untung jual aja gitu. Nah, sekarang orang-orang banyak yang kayak gini karena pasar saham itu yang nggak menentu gitu ya. Nah, jadi eh, bisa mereka itu mainnya cepet gitu, bisa jadi dalam beberapa menit, beberapa hari, tapi bisa juga swing juga bisa gitu. Tapi intinya mereka tuh mainnya cepet. Nah, ada momentumnya, ada beritanya, terus ada transaksinya. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh mainnya untuk yang udah advance, expert gitu. Nah, yang paling penting dari ketiga ini tipe investasi kita gitu ya. Yang penting adalah modal yang kita masukkan ke saham itu adalah uang dingin. Itu yang paling penting karena kalau kita misalkan membutuhkan uang itu dalam waktu yang cepat itu ya nggak perlu gitu. Uangnya itu uang yang benar-benar nggak akan kita pakai untuk dalam jangka yang eh, beberapa waktu ke depan. Nah, itu yang harus kita perhatikan gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang waktu dari jual beli saham. Jadi di saham itu kita nggak yang setiap hari bisa jual. Misalkan hari Sabtu atau Minggu kita bisa beli. Nggak bisa. Jadi dalam saham itu ada waktunya. Nah, waktunya itu adalah waktu seperti jam kerja ya, teman-teman ya. Jadi kalau di saham itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Waktunya pun dari mulai jam 9, kalau ini normalnya dari jam 9 sampai jam setengah 12, kemudian istirahat, itu jam setengah 2 sampai jam 3 gitu. Nah, tapi di sini ada namanya pre-opening atau pra pembukaan dan pra penutupan. Nah, itu nanti untuk yang lebih awal gitu. Pokoknya intinya adalah dari jam 9 sampai jam setengah 12, terus dari jam setengah 2 sampai jam 3 gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau jual dan beli saham di jam-jam itu gitu. Nah, kemudian ada namanya auto rejection atau batasan harga dalam sehari. Jadi teman-teman itu kalau kalau misalkan mikir dalam sehari itu saham bisa naik sampai 100% ya, bisa turun sampai 100% ya. Enggak, jadi ada ketentuannya, ada batasannya gitu. Jadi ada maksimal naik dan maksimal turunnya dalam satu hari. Nah, dalam satu hari itu, dalam rentang harga saham yang 50 sampai 200 atau harga 5.000 sampai 20.000 tuh, harga sahamnya itu maksimal naik adalah 35% gitu. Nah, kemudian untuk harga di atas 200 atau sampai dengan 5.000 gitu, itu kalikan 100 ya, teman-teman. Jadi 20.000 sampai 500.000 gitu ya. Itu naiknya sampai maksimal adalah 25%. Kalau di atas 500.000 gitu, atau di atas 55.000 gitu kan, itu naiknya 20%. Tapi kalau turunnya itu setara, disetarain adalah maksimal satu hari itu 7%, minusnya 7% itu dalam satu hari. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah RDN dan T plus 2. Jadi teman-teman kemarin itu kalau udah daftar gitu ya, daftar di saham nanti ada dapat RDN BCA gitu ya. Kalau ada yang udah sebelumnya punya BCA nanti dapat BCA, yang belum punya BCA pun nanti dapat email itu BCA. Nah, BCA itu apa loh? Kok saya dapat bank BCA baru? Ini berarti saya punya tabungan BCA. Enggak, teman-teman ya, itu namanya RDN. Bentar ya. Nah, jadi itu namanya RDN ya teman-teman. Nah, itu RDN itu apa? RDN itu adalah singkatan dari rekening dan nasabah. Yaitu rekening yang dibuka di bank atas nama investor atau nasabah untuk memfasilitasi jual beli di pasar modal. Jadi itu rekening khusus untuk di saham gitu ya teman-teman. Jadi itu nggak bisa buat nabung gitu. Misalkan teman-teman ke ATM BCA terus mau Pak saya punya rekening ini nih di BCA gitu. Ternyata itu RDN, itu nggak bisa. Jadi itu emang khusus untuk rekening saham gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, kemudian ada namanya T plus 2. Nah, T plus 2 itu apa? Nah, T plus 2 itu adalah, kalau cara bacanya itu trade date plus 2 days gitu. Nah, itu adalah 2 hari setelah perdagangan. Yaitu adalah misalkan nih, saya tuh membeli saham tuh hari Senin gitu.
Terus transaksinya itu baru tercatat 2 hari setelah itu gitu. Atau misalkan nih teman-teman mau withdraw ya, mau mau mencairkan uangnya gitu. Nah, untuk mencairkan uangnya itu teman-teman nggak bisa langsung, oh hari ini misalkan nih hari Senin ya, menjual, terus langsung dicairin itu nggak bisa. Teman-teman harus menunggu 2 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu gitu. Rabu baru bisa dicairin. Gitu. Nah itu karena transaksinya itu perhitungannya itu baru 2 hari setelah transaksi itu gitu. Nah, terus yang terakhir, kemarin teman-teman karena yang udah pada daftar tuh, nanti bakal dapat satu lot ETF. ETF-nya itu XKMS ya namanya. Jadi itu harganya sekarang di 110 ribuan gitu. Nah, itu nanti ada syarat dan ketentuannya untuk dapat itu ya, teman-teman. Nah, syaratnya itu adalah teman-teman nanti harus deposit 100 ribu di bulan yang sama. Jadi nanti teman-teman yang daftar bulan ini diusahakan deposit di bulan ini juga ya, teman-teman. Jadi nanti maksimalnya tanggal 30, kalau bulan ini tuh sampai 30 atau 31 gitu. Pokoknya sampai akhir bulan itu harus deposit 100 ribu dulu. Nanti bakal dapat eh, satu lot XKMS gitu ya. Nah, itu teman-teman yang bulan lalu pasti udah pada dapet tuh. Tuh, ini harganya itu 110 ribu gitu. Gitu. Nah, terus yang terakhir adalah eh, menurut Carlos Slim, yaitu dia itu investor dan seorang konglomerat di Meksiko, dia bilang bahwa siapapun yang tidak berinvestasi sekarang kehilangan kesempatan besar gitu. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya. Nah itu. Nah kalau sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Silahkan kalau mau bertanya langsung aja ya. Bisa chat juga, bisa langsung ngomong juga gitu. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Ada nggak nih teman-teman yang mau bertanya nih? Nanti setelah ini saya jelaskan tentang aplikasinya ya, aplikasi dari Coins ya. Itu yang selanjutnya. Jadi kalau teman-teman mau ada yang tanya dulu tentang tadi materi yang udah disampaikan, boleh tanya dulu gitu. Kalau nggak ada ya saya lanjutkan aja untuk materi di Coins Mobile-nya ya. Bentar. Oke, ada yang bertanya untuk pengelolaan saham itu caranya bagaimana ya? Ya kalau untuk pengelolaan itu caranya ya kita sendiri dari lihat aplikasi itu. Jadi kita melihat, oh harga sahamnya udah turun atau udah naik, kita membeli atau menjual. Nah itu ya kita sendiri yang mengelola. Gitu. Nanti di situ ada portofolio di aplikasinya. Kita bisa lihat saham kita, oh sahamnya udah naik, oh sahamnya udah turun. Nanti di situ kita bisa melihat kita udah untung berapa, rugi berapa. Terus kenapa pakai aplikasinya Koin? Apa yang membedakan dari yang lain? Nah, kalau aplikasinya kebetulan saya sendiri sales dari Kisi Sekuritas ya. Jadi kita pakainya Koin. Kalau bedanya ya sebenarnya kalau perbedaan utama itu di fee-nya ya. Kalau di Coins itu paling murah gitu dari sekuritas lain. Kalau di sekuritas lain itu biasanya 0,15% sama 0,25%. Kalau di kita 0,13% sama 0,23%. Itu biasanya. Kita pakainya coins ya. Gitu. Ada lagi nggak yang mau bertanya?
Oke, nggak apa-apa, pikir dulu ya. Tapi tadi penjelasan dari yang awal udah pada paham belum? Secara umum ya. Oke ya, lanjut aja ya. Jadi teman-teman buat yang baru nih, terus kayak nggak tahu tuh fitur-fiturnya itu buat apa aja gitu ya, fitur-fitur di koin. Kalau misalkan teman-teman bisa buka juga sekarang, bisa juga tuh langsung praktek ya di sini walaupun sekarang tuh tutup kan marketnya. Nah, jadi teman-teman nanti ketika udah buka coins itu di depan itu ada warna itu indeks ya, indeks gitu. Nah, di situ tuh ada namanya IHSG. Nah, IHSG itu adalah harga dari saham gabungan di Indonesia atau harga rata-ratanya. Jadi IHSG sekarang gitu ya. Itu kalau IHSG sekarang itu di 6.600-an. Dan saya juga buka juga yang di aplikasi ya, coba ya. Nah, jadi kalau di sekarang itu IHSG itu ada di 6643 gitu. Kalau teman-teman bisa buka langsung juga 6643 gitu. Nah, dari di situ tuh kita bisa kelihatan gitu. Itu ada indeksnya. Terus di kanannya itu ada kayak grafik gitu ya. Nah, itu kita ngelihat kalau harganya IHSG itu awalnya itu turun terus ternyata naik 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 gitu. Nah, terus di situ ada rankingnya. Nah, ranking ini apa? Saham-saham yang eh, unggulan di hari itu. Jadi bukan yang unggulan tuh maksudnya bukan yang bagus itu bukan ya. Itu maksudnya saham-saham tertinggi sesuai dengan kategorinya, misalkan volume. Jadi itu hari itu volume atau transaksi paling banyak itu di saham-saham ini gitu. Biasanya itu saham-saham yang gorengan gitu sih ini. Ya walaupun trend itu bagus, tapi transaksinya itu gede gitu pokoknya. Itu kalau volume. Kemudian yang kedua ada gainer. Nah, kalau gainer itu adalah transaksi yang naik paling banyak gitu. Rankingnya pokoknya paling tinggi lah hari itu naiknya. Itu biasanya saham-saham gorengan juga ya yang naik sampai 34% gitu kan. Sampai 25% gitu. Nah, kemudian ada loser juga. Nah, itu adalah yang turun paling rendah pada hari itu. Nah, kemudian ada yang nanya ya, misalkan, loh mas ini kok ada yang turun sampai 42%, ada yang turun sampai minus 20%. Nah, itu mereka itu bukan saham, mereka itu adalah waran. Jadi di belakangnya itu ada W gitu. Misalkan kayak di sini itu ada yellow W. Itu yellow warannya, itu bukan sahamnya. Nah, kalau waran itu nggak ada ketentuannya. Jadi teman-teman harus menjauhi ini ya. Jadi teman-teman harus menjauhi ini karena mereka tuh bisa turun sampai harganya itu satu gitu. Jadi hati-hati karena mereka itu bukan saham ya, mereka itu kayak anak dari sahamnya gitu. Dan mereka itu pasti dimainkan oleh para bandar gitu. Oke, nah kemudian teman-teman tuh bisa lanjut ke klik yang di kanan itu, yang di apa kayak garis tiga itu, yang di kiri. Itu kita klik. Nah, terus di situ ada menunya. Nah, ada menu, ada recent, ada quote, ada invest info, chart, order, account gitu ya. Nah, kita langsung aja kalau mau langsung ke account gitu. Jadi langsung pilih account. Nah, kemudian dari account ini nanti biasanya teman-teman itu pas pertama kali itu harus merubah passwordnya ya. Jadi pertama biasanya teman-teman harus merubah password yang dikasih itu kayak misalkan passwordnya apa gitu harus diganti sama password sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah biasanya nanti passwordnya itu jangan sampai salah sampai 5 kali ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lupa tuh
itu diingat-ingat dulu gitu. Jangan sampai salah dalam 5 kali. Nanti kalau udah salah sampai 5 kali, teman-teman harus email ke CS gitu ya untuk ganti email karena nanti untuk ganti password. Karena nanti teman-teman akan di suspend gitu ya, nggak bisa masuk dulu gitu. Jadi nanti ada namanya password, ada namanya PIN. Nah, password itu untuk membuka pertama, kalau PIN itu untuk transaksi jual beli gitu. Nah, oke. Nah, terus nanti di situ langsung ke misal untuk membeli dan menjual ya. Untuk membeli dan menjual. Jadi teman-teman bisa klik order. Nah, jadi langsung aja misalkan teman-teman klik order, terus di situ ada bagian stock order. Bentar, ada bagian stock order. Nah, dari stock order itu nanti teman-teman ada banyak tuh bagian-bagiannya ya. Ada banyak hal gitu. Nah, nanti di situ ada price. Price itu adalah harga yang teman-teman inginkan. Misalkan untuk membeli itu harganya di situ. Kalau dicontoh ini adalah Antam ya, 855 gitu. Itu harga untuk teman-teman ingin membeli. Kemudian kalau yang di atasnya itu kita bisa ganti tuh ada Antam, misalkan ada BBCA, misalkan ada BBRI, itu bisa kita ganti. Kalau yang 855 di atas ini, itu adalah harga real time-nya, harga saat ini. Jadi kalau teman-teman mau beli di harga saat ini, ya udah 855 gitu. Nah, jadi kalau di saham itu ada sistemnya nanti antri ya teman-teman. Jadi kayak teman-teman tuh nggak bisa langsung dapat gitu. Karena nanti ada antrian gitu ya. Jadi gini, misalkan harganya terakhirnya 855 gitu ya, harga terakhir gitu ya. Nah, di situ ada antrian 17.277 lot. Jadi di situ ada antrian sebanyak itu. Jadi ketika teman-teman membeli saham ini ya bakal banyak antrian kan di situ. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman bisa cepat dapat, ya teman-teman harus nggak usah nawar, harganya berarti dinaikin 866. Itu pasti teman-teman langsung dapat. Jadi nggak perlu antri. Tapi kalau 855 berarti kan antri nih 17.000 gitu ya. Itu ada antriannya segitu. Gitu. Nah, kemudian kalau nanti untuk menjual itu juga sama. Ya. Nah, itu nanti ya jualnya berarti ada ya. Nah, ini pokoknya kalau mau beli ini ya, ini adalah eh, tabelnya. Kita lihat kalau yang di kiri itu harga, terus yang di kanannya itu adalah antriannya. Nah, kalau antriannya itu dalam bentuk lot gitu. Terus di situ ada volume. Volume itu adalah lot yang kita inginkan untuk membeli. Kemudian ada max limit dan max cash. Teman-teman jangan pakai max limit karena kalau max limit itu teman-teman pakai bunga gitu ya, pakai pinjaman dari sekuritasnya. Nah, ini biasanya buat yang udah expert gitu kan, max limit karena mereka tuh biasanya minjem-minjem gitu ya, minjem dari sekuritas. Kalau max cash itu berarti kan maksimal cash yang teman-teman punya gitu. Day atau di sini ada day atau session. Itu nggak usah diganti karena itu normal ya. Day itu maksudnya dalam satu hari itu kalau session ya sesi satu pagi, sesi dua, sesi siang. Itu nggak usah diganti. Terus udah langsung buy. Nanti nanti bentuknya kayak gini. Ketika teman-teman bakal ngeklik di lotnya itu teman-teman bakal kayak gini. Satu lot harganya 85.500. Itu udah otomatis. Kalau dua lot berapa, tiga lot berapa, itu udah otomatis. Udah langsung klik confirm, terus nanti langsung confirm di sini ada teman-teman mau membeli 855 satu lot di hari itu confirm oke, jadi nanti teman-teman langsung antri tuh. Nanti kalau antriannya udah kejemput alias teman-teman udah kebeli gitu, nanti langsung masuk di portofolionya gitu. Nah, untuk menjual pun sama ya, menjual tuh sama kayak gini juga. Ini juga antriannya, jualnya. Nah, kalau mau menjual, itu bedanya ketika tadi kan ngebeli biar cepet itu kita beli di harga atas. Kalau ngejual biar lebih cepet ya, menjual di harga yang bawah gitu ya. Gitu. Jual di harga bawahnya gitu. Nah, terus kemudian kalau ya kalau ngejual sama ya sebenarnya ini.
Nah, kalau nanti teman-teman pengen lihat itu apa antriannya, itu nanti ada di amen atau withdraw. Nah, itu nanti ya. Nah, ini di sini ada di kalau ngejual itu biasanya teman-teman langsung klik portofolio, itu ada klik portofolio, di sini ada klik portofolio teman-teman punya saham apa gitu. Kalau Antam ya di situ ada Antam. Nah, ini dia. Jadi teman-teman kalau order amen atau teman-teman mau mengganti atau membatalkan gitu ya, jual belinya itu bisa di sini. Jadi teman-teman bisa amen atau withdraw gitu. Jadi kalau oh tadi lupa deh harganya nggak enak gitu, misalkan pengen yang lebih murah gitu, nanti bisa diganti di amen, diganti misalkan tadi 85 mau ganti aku 840 misalkan, nah itu nanti di amen. Kalau withdraw ya langsung diganti gitu ya, langsung di cancel gitu, nah itu di withdraw, itu di cancel gitu. Jadi nanti di situ kita bisa mengganti dan membatalkan gitu. Nah, ini teman-teman kalau fitur yang untuk kita mau mencairkan uang ya, teman-teman ya. Jadi nanti di sini ada di account terus fund withdrawal. Terus di situ kita langsung bisa masukkan uangnya, terus nanti kita bisa ngelihat bakal masuknya kapan, terus langsung submit withdraw. Gitu. Nah, itu udah confirm, oke. Nah, nanti di situ ada catatan transaksinya. Gitu. Oke, itu aja teman-teman. Sejauh ini itu aja sih teman-teman. Ini untuk aplikasinya ya, jadi untuk jual dan belinya gitu. Nanti di YouTube juga ada di YouTube. Kalau nanti saya kirim di grup ya, di YouTube tuh juga ada lebih ringkasnya ya. Jadi nanti langsung praktek tuh di YouTube. Gitu. Oke. Mau tanya kalau kita dapat satu lot XKMS nya di mana ya? Apakah di portonya? Iya, kalau nanti udah dapat satu lot XKMS itu nanti akan langsung muncul di Porto gitu. Nanti langsung muncul di Porto. Kalau mbaknya belum dapat nanti chat saya aja ya, biar saya bilang ke pusat nanti hari Senin kalau belum dapat gitu. Nah itu jadi itu ya teman-teman ya kalau mau menjual dan membeli sahamnya gitu. Nah ini teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Udah nih presentasinya.